orang yang paling terdampak dari pengumuman atau sikap politik PDI Perjuangan adalah Pak Prabowo. Yang paling terdampak dari pengumuman pencapresan Ganjar Pranowo adalah Bapak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dimanapun Anda berada, jangan lupa bahagia. Kali ini kita akan kupas bersama dinamika politik kekinian yang banyak kelucuan, kerancuan, dan keambiaran. Tentunya mulai diawali menjelang Lebaran, H-1 Lebaran, tepatnya tanggal 21 April 2023 atau Hari Kartini, yang tanpa diduga Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan, didampingi oleh Bapak Insinyur Joko Widodo dan beberapa fungsionaris dari DPP PDI Perjuangan menyampaikan pengumuman yang cukup mengejutkan di kalangan perpolitikan nasional, yaitu mengumumkan pencapresan Ganjar Pranowo yang resmi mendapat penugasan, bahasa Bu Mega, ditingkatkan penugasannya menjadi calon presiden RI yang ke-8 di Indonesia. Ini memang cukup mengejutkan, cukup bikin kelompok-kelompok partai-partai lain kaget. Yang kemudian menarik, pengumuman itu didampingi oleh Bapak Jokowi. Karena bagaimanapun Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan, sehingga sebenarnya tidak ada yang aneh. Sebenarnya tidak ada yang aneh ketika Pak Jokowi itu mendampingi Ibu Mega mengumumkan meningkatkan penugasan Pak Ganjar menjadi calon presiden. Cuman yang menjadi aneh itu ketika narasi-narasi yang berkembang bahwa Pak Jokowi itu mengendorse Pak Prabowo, membangun koalisi besar bersama partai-partai untuk mendukung Pak Prabowo. Itu yang kemudian kelihatannya aneh. Atau memang ini sudah terbaca oleh Bu Mega bahwa ada upaya untuk menggiring Pak Jokowi dalam koalisi Indonesia Bersatu atau koalisi besar, sehingga dijauhkan dengan PDI Perjuangan karena mencium aroma yang tidak baik. Bu Mega kemudian memanfaatkan momentum Lebaran dan momentum Hari Kartini untuk mengumumkan Ganjar sebagai calon presiden. Bisa jadi seperti itu. Tapi apapun yang terjadi, sikap Bu Mega mengumumkan pencapresan Pak Ganjar Pranowo di momen sebelum hari H1 Lebaran, bertepatan dengan 21 Mei atau Hari Kartini, itu menjadi dinamika politik semakin memanas. Ada beberapa gebrakan yang telah terjadi pasca itu. Yang pertama, P3 anggota partai koalisi dari Koalisi Indonesia Bersatu secara resmi mendukung pencalonan Ganjar Pranowo, dan itu disambut baik oleh PDI Perjuangan. Yang unik dari P3 ini, setelah melakukan deklarasi pasca Lebaran, kemudian ketua umumnya ketemu kemarin malam, ketua umum P3, ketua umum Partai Amanat Nasional, ketua umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, kumpul bertiga menyatakan koalisinya masih solid. Ini kan perlu diperjelas dan perlu ditabayun makna solid yang dimaksud mereka. Apakah solid yang dimaksud adalah mereka juga sebenarnya satu suara mendukung Ganjar, sehingga koalisi tetap solid, dan ini hanya persoalan waktu, Golkar nunggu waktu, PAN nunggu waktu akan mengumumkan pendukungan terhadap Ganjar, atau solid yang dimaksud di situ hanya untuk memberikan harapan kepada Bapak Prabowo bahwa KIP ini bisa bersatu dengan Gerindra dan PKB. Karena dari awal ini ada upaya, ada narasi yang berupaya untuk menggiring bahwa nanti KIP dengan Gerakan Indonesia Raya atau PKB, Kebangkitan Indonesia Raya, dua koalisinya akan bersatu mengusung Bapak Prabowo. Ada narasi semacam itu. Sehingga ketika ketua umum ini bertiga kumpul dari anggota Koalisi Indonesia Bersatu, yang satu di antara tiga ini, ketua umum P3 sudah mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo, tapi di sisi lain menyatakan masih solid, koalisi ini masih kuat, masih solid. Saya memahami bahwa ini solid, sama-sama akan mendukung Ganjar Pranowo, hanya persoalan waktu. Itu gebrakan yang pertama yang terjadi dan menjadi anomali politik menarik terutama di koalisi ini. Yang satu sudah mendukung calon presiden, yang dua belum tapi mengatakan masih solid. Terus yang kedua, ada proses pengunduran diri kader potensial dari Partai Gerindra, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Ini informasi yang beredar itu simpang siur antara
Pak Sandiaga Uno merasa berupaya ketemu Pak Prabowo juga seolah-olah tidak terlalu menarik membahas Sandiaga Uno, ini simpang siur. Poinnya, Sandiaga Uno mengundurkan diri dari Gerindra dan opini yang berkembang akan berlabuh di P3 dan nanti P3 akan merekomendasikan ke PDI untuk menjadi salah satu kandidat cawapres lewat bersama Ganjar Pranowo. Itu masuk akal. Dan hari ini P3 sudah membuktikan komitmennya menjadi satu partai parlemen yang pertama yang mendeklarasikan mendukung Ganjar Pranowo di luar PDI Perjuangan. Itu gegap gempita pasca Lebaran yang kedua. Yang kemudian menarik lagi adalah ketika Pak Prabowo bersafari langsung ke Solo pada hari Lebaran ketemu dengan Pak Jokowi, seolah-olah menyampaikan kepada publik bahwa beliau masih menjadi bagian dari politik Pak Jokowi. Beliau masih menyampaikan pesan kepada publik bahwa dia masih di-endorse oleh Pak Jokowi, masih dekat dengan Pak Jokowi, meskipun Pak Jokowi sempat menemani Bu Mega dalam mengumumkan pencapresan Ganjar Pranowo. Itu pesan yang tersampaikan, yang berusaha disampaikan oleh Bapak Prabowo kepada pemilihnya, terutama pendukung-pendukung Bapak Jokowi. Tidak cukup di situ, Pak Prabowo kemudian konsolidasi ketemu dengan pembina Partai Golkar, Bapak Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Partai Golkar, dan beberapa tokoh termasuk Bapak Mahfud MD, Bapak Wakil Presiden. Konsolidasi yang begitu cepat, begitu masif, dan itu dipublikasikan semua. Seolah-olah ini menjadi orang yang paling terdampak dari pengumuman atau sikap politik PDI Perjuangan adalah Pak Prabowo. Yang paling terdampak dari pengumuman pencapresan Ganjar Pranowo adalah Bapak Prabowo. Karena peta yang tadi mungkin sedemikian rupa sudah akan mengerucut pada satu figur namanya Pak Prabowo yang di-endorse oleh Pak Jokowi, dan akhirnya nanti PDI akan mengikuti koalisi besar yang digagas oleh Pak Prabowo ini, tapi itu berubah drastis sehingga menjadi cair kembali dan berpotensi untuk menata kembali. Bisa jadi PAN akan menyusul P3, Golkar juga akan menyusul P3 mendukung Pak Ganjar karena di situ ada Pak Jokowi. Dan bisa jadi PKB sama Gerindra juga nanti di ujungnya tidak akan ketemu, tidak akan mampu menyelesaikan komunikasi politik terkait dengan koalisi. Kemudian yang kemudian hari ini tidak terlihat suaranya adalah Anies Baswedan, Surya Paloh dari Nasdem, PKS dari AHY, dan dari PKS juga tidak ada statement apapun. Ini bisa jadi karena mereka sedang ancang-ancang, atau di sisi lain karena memang berhitung ulang, apa iya kita akan mencalonkan Anies Baswedan, mungkin seperti itu. Di sisi lain, persoalan cawapres di tiga partai ini juga susah. Salah satu tidak sepakat, maka tiket capres selesai. Pak Prabowo ketika Muhaimin tidak sepakat dengan kesepakatan terakhir kaitannya dengan capres-cawapres, koalisi ini pun selesai dan dua-duanya tidak bisa mencalonkan siapapun. PAN dengan Golkar sama halnya, juga tidak mampu ketika dua partai ini mencalonkan satu paket presiden. Artinya ini menjadi dilema besar, menjadi konstelasi politik hari ini semakin menarik, semakin susah ditebak, kecuali ketika dalam waktu dekat Golkar mendukung ke Ganjar atau mendukung ke Prabowo. Nanti bisa jadi Nasdem akan mengevaluasi Pak Anies ketika Demokrat tidak bisa berkomunikasi dengan harga mati harus wapresnya AHY. Kalau itu terjadi, maka kemungkinan koalisi PKS, Nasdem, dan Demokrat bisa berakhir di tengah jalan, bisa kandas di tengah jalan. Kalau Demokrat masih ngotot, AHY harus jadi cawapres. Kemudian Gerindra juga akan kandas di tengah jalan ketika Muhaimin tetap ngotot dan Prabowo juga menolak karena elektabilitas Pak Muhaimin yang masih di bawah rata-rata, di bawah ekspektasi yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Itulah situasi politik yang terjadi saat ini. Momen Lebaran menjadi momen silaturahim sekaligus konsolidasi politik. Tapi dari ketiga kandidat yang sementara muncul, yang sudah betul-betul aman secara kandidasi adalah Ganjar Pranowo. Karena PDI Perjuangan meskipun sendirian, seandainya sendirian pun sudah mampu mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden karena sudah memenuhi persyaratan presidensial threshold, ditambah dengan kekuatan dari P3.
Kalau yang lain, Pak Anies atau Pak Prabowo berpotensi kandas di tengah jalan karena harus ada kompromi-kompromi politik yang sampai hari ini masih sangat cair, masih sangat dinamis, dan kita akan ikuti jejak langkah-langkah politisi berikutnya. Jadi sementara yang terkuat, posisi yang paling kuat adalah Bapak Ganjar Pranowo. Semoga narasi ini, opini ini bermanfaat untuk kita. Semakin dewasa kita dalam berpolitik, kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang paling demokratis, negara yang mampu menjaga kesatuan di tanah air, yang menjadi negara kepulauan terbesar yang kuat dan kokoh. Saya Basro Sadi, Abadi Jaka NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.